bersukacita dalam hadirat Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Yang sukacita katakan haleluya. Apakah Tuhan Yesus baik bagi kita? Yang percaya Yesus baik katakan amin. Saudaraku, Tuhan Yesus baik, sangat baik. Dan Tuhan berkata dalam firman-Nya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan berkata setiap hari selalu baru. Jadi pada hari ini kita bersukacita, bahkan bukan hari ini, setiap hari kita bisa bersukacita. Karena ada kasih setia Tuhan yang baru dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita juga bersyukur saudara. Bagaimana Tuhan sudah memimpinkan semua Natal kita. Dan kita melihat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Dan banyak orang-orang disembuhkan juga. Banyak orang-orang mengalami mujizat Tuhan. Nah saudaraku, itulah memang saudaraku tujuan kita hidup di dunia ini. Yaitu supaya membawa sebanyak-banyaknya orang kepada Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itulah kita ada di dunia ini saudara. Kita masih tinggal di dunia ini. Marilah kita semuanya memberitakan Injil, supaya setiap orang percaya kepada Yesus, mereka tidak binasa, tapi mereka bisa beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwasanya Dia siap melakukan, menyatakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-Nya ketika kita memberitakan Injil. Maka ketika kita memberitakan di situ kuasa Tuhan bisa bekerja. Maka orang-orang sakit bisa sembuh, orang-orang terikat bisa bebas demikian saja. Setelah puluhan tahun kita dan tidak bisa bebas, tapi karena hari kuasa Injil diberitakan, maka kebebasan bisa berlaku bagi semua yang terikat. Banyak orang di dunia ini terikat sudah, terikat rokok, terikat narkoba, terikat minuman keras. Walaupun mereka berusaha membebaskan diri mereka, mereka tidak bisa bebas. Hanya Yesus yang bisa membebaskan. Dan tanda-tanda ajaib mujizat menyertai firman Tuhan berkata, kalau kita beritakan Injil Tuhan, maka biarlah kita terus memberitakan Injil Tuhan. Dan saudara tahu bagaimana Natal kita di Medan, saudaraku, dari luar daripada kota Medan, kami Ibu Gembala dan saya dan Ibu Joy saudara, kami juga pergi ke Natal di GKI cabang kita di seluruh Sumatera Utara ini saudara. Dan kita pergi saudaraku hampir tiap hari, karena Natal kita juga ada hari Minggu, hari Selasa, Kamis di sini. Maka kami pergi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terakhir kali kami Natal tanggal 17 saudaraku, itu adalah Natal di Perbauran. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus kita. Amin. Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa, ke Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Karena itu mari kita siap selalu memberitakan Injil kemana saja kita pergi. Katakan amin. Termasuk di Yerusalem kita terlebih dahulu sudah di keluarga kita. Mari pada hari ini masih ada KKR Natal kita, yaitu Natal sekolah minggu anak jam 3 sore di tempat ini. Mari bawa anak-anak sekolah minggu sebanyak-banyaknya bagi Yesus. Bawa anak-anak di keluarga saudara. Apakah ada keponakan kita, bahkan anak-anak tetangga kita, atau anak teman-teman kita yang belum selamat, yang belum lahir baru. Satu kesempatan bagi kita mengajak mereka untuk diselamatkan pada hari ini di Natal KKR, Natal SMA, sekolah minggu anak di sini di tempat ini jam 3 sore sudah. Saudara ajak anaknya, maka nanti orang tuanya pun bisa diselamatkan Tuhan. Mana amin yang katakan amin. Saudara ajak orang tuanya. Dahulu waktu Pak Putri menginjil ke kampung-kampung saudaraku, ke desa-desa yang gelap, bukan hanya gelap secara badani karena listrik belum masuk, tapi juga gelap secara rohani, sangat gelap, di mana kuasa kegelapan masih merajalela saudara. Dukun-dukun di sana yang dihormati saudaraku, dan itu suatu hal yang sangat lumrah kalau kita melihat pekerjaan setan di mana-mana. Orang-orang terikat saudara, orang-orang kerasukan dari mana-mana, karena memang masih gelap, belum masuk Injil ke desa tersebut. Tapi kita datang, Pak Putri datang, masih muda, kebanyakan daripada saudara di sini masih muda, umurnya masih 20-an saudara, yang fakultas teknik tingkat terakhir, 20-an saudara. Tapi dia sudah pergi ke desa-desa
pada malam hari ini. Kita tuai jiwa sebanyak-banyaknya bagi Yesus. Ini hari masih siang, saudara. Ya, di Indonesia masih siang. Artinya saudara masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Artinya saudara masih bisa menginjil. Akan ada waktunya di mana gelap datang, di mana seorang pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pintu sudah tertutup. Tapi sekarang hari masih siang. Ini waktunya kita menuai jiwa-jiwa bagi Yesus. Katakan amin. Mana amin yang lebih kuat, amin ya. Karena itu saudara menginjillah, bersaksilah. Dimulai dari Yerusalem kita sendiri. Baru Tuhan bawa kita pada Judea. Baru kita pergi ke Samaria. Baru kita pergi ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Saudara menginjil anak asuh, bawa jiwa. Karena Yesus telah mati bagi manusia. Tapi tidak banyak orang yang tahu. Masih banyak orang belum tahu. Dan kalau mereka tidak tahu, mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka harus dengar terlebih dahulu berita Injil itu. Dan kalau mereka sudah dengar, baru mereka bisa percaya. Dan kalau mereka bisa percaya, baru mereka bisa berseru dan diselamatkan. Karena itulah kita perlu pergi, saudara. Kita perlu memberitakan Injil Tuhan sebanyak-banyaknya. Dan saudara, kalau kita beritakan Injil, jangan malu beritakan Injil kepada bos kita, kepada pimpinan kita, kepada atasan kita. Jangan takut. Roh Kudus ada pada saudara. Dan Roh Kudus yang dalam saudara lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Katakan amin. Roh Kudus mengurapi saudara. Firman Tuhan berjanji, firman Tuhan berkata, kapan kita memberitakan Injil, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Karena itu tidak perlu takut. Saudara katakan itu bos saya, atasan saya, pemimpin saya, majikan saya. Saudaraku, kalau kita cari dalam kerajaan surga, segalanya tambahan pada kita. Jangan katakan tim bos saya, nanti saya bisa dipecat, saya tidak nanti dikasih kerja lagi, saya akan dimusuhi di teman-teman saya, di kantor saya. Jangan katakan demikian. Cari dahulu kerajaan surga, justru sekalian yang akan ditambahkan kepada saudara. Tuhan Yesus punya caranya, mujizatnya untuk melakukan hal-hal mujizat dari saudara untuk memberkati hidup saudara. Tuhan tidak tergantung manusia untuk memberkati hidup saudara. Dia dapat melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Kapan kita bergerak sudah, kapan kita menginjil, walaupun itu bos kita, atasan kita, mari kita pergi kepada mereka. Di secara dunia ini orang-orang besar, terpandang, terpengaruh. Tapi ketika kita beritakan Injil, saudaraku, mereka selamat, mereka lahir baru. Dan kalau banyak, katakanlah banyak pengikutnya, bawahannya, mereka juga boleh ikut bersama-sama diselamatkan. Itulah yang dilakukan oleh misionaris-misionaris pada zaman dahulu. Saudara, bukan pada zaman dahulu, sekarang pun masih mereka lakukan. Bukan hanya zaman dahulu saja, tapi dahulu ketika masih Afrika itu saudara demikian tertutup, ya seperti sekarang di mana misionaris pertama pergi ke sana. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, maka mereka apa yang mereka lakukan? Mereka injili kepala-kepala suku daripada bangsa Afrika itu. Karena ketika kepala sukunya selamat, lahir baru, maka satu suku bisa datang kepada Tuhan. Katakan amin. Di dunia ini, maka kalau saudara menghadap kepada satu pimpinan, atau jangan takut, bawa kuasa Tuhan bagi saudara, sehingga mereka bisa diselamatkan dan banyak orang di bawah mereka juga bisa ikut dibawa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Dan biarlah dalam hidup kita ini, sepanjang umur hidup kita masih ada hidup di dunia sudah. Mau tidak mau persoalan akan datang, akan ada badai-badai yang menimpa kita. Kecuali kalau saudara sudah pergi ke surga, tidak ada lagi kesusahan penderitaan di surga. Tapi kita masih hidup di dunia ini. Ya, saudaraku, setan tidak suka kepada kita, benci kepada kita. Nah, saudaraku, ada badai memang yang kita hadapi, ada yang kesusahan penderitaan, persoalan yang dihadapi oleh kita manusia, anak-anak Tuhan di dunia ini. Tapi yang perlu kita pegang teguh apa? Bahwasanya kemenangan sudah di tangan kita. Kemenangan sudah menjadi milik kita, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33, kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Katakan amin. Kita baca sama-sama, haleluya. Yohanes 16 ayat 33. Kita baca firman Tuhan, ya, siap baca firman
Ya, saya baca firman, katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Inilah dikatakan Tuhan kepada kita, saudaraku. Dia telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi walaupun dalam dunia ini saudara menderita penganiayaan, saudara menderita banyak kesusahan, badai datang dalam hidup saudara dan mengancam hidup saudara. Badai itu adalah sesuatu yang mengancam kehidupan kita, saudara. Ya, itu namanya badai. Apakah itu persoalan-persoalan, apakah itu penderitaan, ya, saudara, mengancam hidup kita, itulah namanya badai. Dia datang menimpa hidup kita. Dalam hidup kita di dunia ini masih tinggal hidup, tetapi firman Tuhan berkata, tetap hidup dalam damai sejahtera. Kalau terjemahan aslinya cheer up, artinya bersuka cita, artinya bergembira, artinya bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan dunia dan Tuhan Yesus hidup dalam saudara. Oleh karena itu, saudara juga mengalahkan dunia ini. Saudara juga mengalahkan semua badai-badai dalam hidup ini. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai badai-badai yang kita hadapi dalam hidup ini? Mari saudara kita baca dari Kisah 27. Kisah 27 ayat 18 sampai 26. Kisah 27 ayat 18 sampai 26. Kita baca firman Tuhan ini, saudara. Ya, siap, katakan amin. Kisah 27 ayat 18 sampai 26. Ya, sudah dapat ayat firman Tuhan yang katakan haleluya. Kisah 27 ayat 18 sampai 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuat muatan kapal ke laut. Dan pada hari ketiga mereka membuat melaut kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin-angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertambah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang disembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama yang engkau di kapal ini akan selamatkan engkau. Sebab itu tambahkan hatimu, saudara-saudara, dan aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Haleluya. Saudara, yang diombang-ambingkan oleh badai, sehingga mereka merasa tidak ada lagi harapan untuk selamat. Mereka hampir putus harapan, mereka sudah putus harapan. Dan itulah dia namanya badai, sesuatu yang begitu mengancam hidup saudara, sehingga saudara merasa kehilangan harapan, tidak ada lagi jalan keluar. Saudara melihat semua jalan buntu, apa yang akan terjadi di depan saudara tidak tahu, dan saudara tidak bisa lagi membayangkan masa depan saudara. Yang di kepala saudara pasti suram, pasti ini semua gelap. Tapi biarlah pada saudara tahu, bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, kemenangan sudah dijamin Tuhan. Haleluya. Karena Yesus telah menang, maka kita juga sudah menang. Amin. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, saudaraku, Tuhan berkata kita menang. Kita bakal lebih daripada pemenang. Dalam Roma 8 ayat 37, di dalam Yesus Kristus kita lebih daripada pemenang. Saudara, kedudukan kita, Efesus 2:6 berkata, kita didudukan bersama-sama dengan Kristus, kita memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kenapa saudara bisa menginjak ular dan kalajengking dan mengalahkan semua persoalan, mengalahkan semua penyakit, mengalahkan semua
Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan semua kuasa maut, dia mengalahkan kuasa setan, dia menang karena dia bangkit dari kematian. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara juga. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara juga. Jadi bersama dengan Yesus saudara menang. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kerap kali di dunia ini banyak orang susah, banyak orang mengalami badai dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka masih hidup dalam dosa, karena mereka masih hidup dalam kuasa setan. Siapapun yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan dosa mendatangkan penyakit bagi saudara. Dosa mendatangkan banyak kesusahan dan penderitaan dalam hidup saudara. Dosa mendatangkan banyak keberatan dan pada akhirnya itu membawa kepada hukuman yang kekal. Nah, saudaraku, 1 Yohanes 3:8 berkata, iblis berbuat dosa sejak mulanya. Jadi siapapun hamba dosa, manusia ini yang terus-menerus berbuat dosa adalah milik iblis, dikuasai iblis. Di dunia ini pun dia menderita oleh penyakitkah, kegagalan, kebangkrutan, kecelakaan, segala macam kesialan saudara, dan nanti akan dihukum selama-lamanya di neraka yang kekal karena dia milik iblis. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita dalam 1 Yohanes 3:18, untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Jadi Yesus datang ke dunia, Yesus lahir bagi kita, dan dia juga pergi ke salib mencurahkan darahnya bagi kita. Supaya apa? Supaya pekerjaan setan dihancurkan, supaya manusia ini tidak perlu lagi hidup di bawah kuasa setan. Manusia ini bebas daripada dosa. Bebas juga berarti dari kutuk-kutuk dosa, berarti bebas dari penyakit, bebas dari kelemahan, bebas dari kegagalan, bebas dari kemiskinan. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini saudaraku, supaya kita semuanya beroleh hidup yang kekal dan juga hidup yang berkelimpahan di dunia ini. Haleluya. Sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hidup mereka penuh damai. Mereka aman sentosa di Taman Eden. Mereka bahagia setiap hari. Mereka bersekutu indah dengan Tuhan setiap hari. Mereka diberkati Tuhan limpah, dan hidup mereka sangat bersuka cita di Taman Eden itu. Tetapi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka putuslah itu semua saudara. Mereka berada di bawah kuasa setan. Akibatnya hidup mereka pun dalam kutuk. Dikatakan di situ harus bekerja keras manusia itu supaya mereka dapat hidup. Dan kemudian tidak ada lagi damai sejahtera seperti sebelumnya. Manusia kenapa itu disediakan? Karena manusia jatuh dalam dosa. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan yang membawa kehidupan kepada kita. Dosa itu membuat hidup kita menderita. Dosa itu mendatangkan kesusahan dalam hidup kita. Itu kelihatan sejak dari buku kejadian di dalam hidup manusia pertama. Bagaimana hidup mereka sangat menderita setelah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada hari ini pastikan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, sehingga seluruh dosa-dosa saudara disucikan Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang mengikat hidup saudara, dan setan tidak punya hak lagi dalam hidup saudara. Sudah diputuskan haknya, karena sekarang Yesuslah Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kita juga yang sudah anak Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah lahir baru, jangan lagi kita berbuat dosa. Katakan amin. Jangan lagi kita jatuh dalam dosa. Pilihlah kita selalu hidup mengasihi Tuhan dan mematuhi Tuhan seumur hidup kita. Katakan amin. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, maka setan tidak berkuasa atas hidup kita. Dengan demikian setan tidak punya hak untuk mendatangkan kesusahan, untuk mendatangkan kegagalan, untuk mendatangkan penyakit dalam hidup saudara. Dia tidak punya hak, karena saudara milik Yesus, dan saudara dibentengi oleh darah Yesus, saudara dibungkus oleh darah Yesus. Maka setan tidak lagi bisa menjamah saudara, dan saudara tidak jatuh dalam dosa, sehingga setan tidak punya pintu masuk dalam hidup saudara. Dia tidak punya celah di mana dia bisa masuk ke saudara. Firman Tuhan berkata dari Efesus 4:27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Katakan amin.
Tidak ada lagi penyakit karena dosa, saudara. Tidak ada lagi kegagalan karena dosa. Kenapa? Karena saudara sudah dibebaskan dari dosa dan kutuk-kutuk dosa. Saudara hidup dalam kebenaran. Ada Tuhan yang melindungi saudara. Setan tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, mari terima Yesus. Pastikan Yesus sudah ada dalam hati saudara, sehingga Yesus menyucikan saudara segala dosa-dosa saudara, sehingga kutuk-kutuk dosa tidak akan berkuasa dalam hidup saudara, karena sudah dipatahkan oleh darah Yesus. Katakan amin. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, hiduplah mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup saudara. Dan saya baca kepada saudara firman Tuhan, saudaraku, bagaimana Tuhan mau saudara hidup menang atas semua badai dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu jatuh lagi saudaraku dalam dosa dan kesusahan, tapi saudara bisa menang terus. Katakan amin. Menang dan menang terus. Haleluya. Saudara lihat bagaimana Roma 6 ayat 6 sampai 18. Saya baca kepada saudara. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Roma 6 ayat 16 sampai 18 saya baca kepada saudara. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu dalam kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita berdosa saudara, itu hanya memimpin kepada kesusahan, penderitaan, dan akhirnya kematian yang kekal. Tapi kalau kita hamba kebenaran, sudah punya Yesus, kita mentaati firman Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita kepada berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Tetapi syukurlah kepada Allah. Ayat 17 saya baca. Syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah diberdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kalau ada Yesus dalam hati kita, kita sudah diberdekakan dari dosa. Dosa tidak bisa mengikat kita lagi, yang artinya semua kesusahan akibat dosa itu tidak bisa lagi berkuasa dalam hidup kita. Maka sebagai anak Tuhan yang sudah percaya, pilihlah untuk hidup terus mentaati kebenaran, sehingga kita tetap menang. Tidak ada jalan masuk setan untuk mengganggu hidup saudara. Katakan amin. Kenapa manusia masih tetap susah saudara? Karena dia masih bawa kuasa setan. Dia tak bisa melepaskan dirinya. Dia masih jadi hamba dosa. Saudara kan lihat itu orang dunia yang belum mengenal Yesus. Walaupun dia mau bebas dari judi, dia tak bisa bebas. Dia mau bebas dari narkoba, dia tak bisa. Dia tingkat terus. Sampai suatu hari dia kenal Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Beritakanlah Injil, saudaraku, dengan segenap hati saudara, supaya jiwa-jiwa diubahkan hidupnya, dibebaskan dari dosa. Katakan amin. Karena ada jalan keluar pemulihan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Banyak orang tidak tahu jalan keluar hidupnya. Dia diikat oleh dosa, kenajisan kah, dosa rokok, dosa minuman keras, diikat oleh dosa-dosa lain dalam hidupnya. Dia tidak tahu jalan keluar. Beritakan Yesus adalah jalan keluar baginya. Yesus pembebas, Yesus penyembuh, Yesus yang menyelamatkan dia. Dia memiliki hidup yang kekal, karena hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Katakan amin. Saudara, bawa Injil Tuhan kepada semuanya, saudara. Semua jiwa-jiwa yang belum selamat, belum lari pada hidup mereka dalam tindasan dosa, tindasan setan, saudara. Kalau kita datang bawa Injil Tuhan, mereka bebas, mereka hidup mereka berubah, hidup mereka dipulihkan kembali. Yang tadinya miskin jadi diberkati Tuhan. Yang tadinya sakit mereka jadi mereka sembuh, umur panjang, dan bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya. Saudaraku, kenallah kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan saudara hidup di bawah tindasan dosa. Untuk itulah Yesus datang merusakkan pekerjaan setan yang membawa manusia kepada keterikatan dosa dan akhirnya ke neraka. Tapi untuk itu Yesus lahir. Tapi saudara, kita ditentukan menjadi hidup berkuasa. Katakan amin. Hidup kita berkuasa. Selama kita di dunia ini, setan tidak bisa mengalahkan kita, dosa tidak bisa mengalahkan
kutuk dosa. Kita mengalahkan dosa dan mengalahkan penyakit, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan kegagalan, mengalahkan narkoba dan lain-lain. Amin. Haleluya. Nah, saudara, Roma 5:17 berkata, mari kita buka Alkitab kita. Roma 5:17 kita baca sama-sama. Cuma satu lembar di balik Roma 6 tadi, saudara. Roma 5:17. Haleluya. Sudah dapat ayat firman yang katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus kita hidup berkuasa. Kita tidak bisa dikalahkan oleh setan. Kita hidup dan berkuasa. Jadi bukan hanya sekedar hidup, sekedar lolos dari api dan kemudian masuk ke surga, tapi di dunia ini saudara mengalami begitu banyak penyakit, kesusahan, penderitaan, kekalahan saudaraku, dan kemudian hampir-hampir lolos daripada api saudara dan saudara masuk surga. Tapi di dunia ini menderita tidak saudaraku. Di dunia ini pun selama kita hidup di dunia ini, inilah maksud Tuhan menyelamatkan kita supaya kita hidup dan berkuasa. Tuhan hanya ketika saudara lahir baru, jangan berhenti lahir baru. Apa kata firman Tuhan dalam Kisah 2? Mari beri diri kita dibaptis dan penuh Roh Kudus. Sesudah kita lahir baru selamat, terus kita dibaptis. Itu proklamasi kita di hadapan Tuhan. Kita milik Yesus, tidak bisa diganggu-gugat oleh setan. Setan tidak punya hak lagi dalam hidup kita. Menanamkan manusia lama, bangkit dalam satu hidup baru, itu baptisan air. Bukan hanya sampai di situ. Firman Tuhan berkata ada janji Tuhan yang lebih indah. Apakah itu? Baptisan Roh Kudus. Ia menurunkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara, sehingga hidup saudara dipakai Tuhan. Saudara menjadi saksi di mana saudara berada. Hidup saudara bukan mediocre, senang-senang saja, tapi kemana pun saudara pergi, kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara akan melakukan ledakan-ledakan dari Tuhan Yesus. Saudara akan mengerjakan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Saudara akan hidup berkuasa dan saudara punya keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka Kisah 2 ayat 37-38. Kisah 2 37-38. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Ya, siap baca firman, katakan amin. Kisah 2 37-38. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamu janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi jangan berhenti sampai selama lahir baru saja. Tuhan mau kita hidup berkuasa di bumi ini. Dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Mari anak-anak Tuhan, semuanya penuh Roh Kudus. Semuanya bisa berbahasa roh. Tandanya penuh Roh Kudus, saudara bisa berbahasa roh. Itu tanda kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus, saudaraku. Jadi jangan hanya berhenti sampai dari RK atau kemudian baptisan air. Lebih daripada itu, hidup kita terus hidup mematuhi Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya, pakailah kuasa Tuhan, pakailah kuasa Roh Kudus, beritakan Injil Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan saudara, dalam pemberitaan Injil yang saudara beritakan. Dan saudara ajak anak-anak KKR di service malam ini, saudara menangkan jiwa bagi Yesus, saudara bawa anak-anak KKR sekolah mingguan hari ini di tempat ini, saudara bawa anak-anak saudara, saudaraku pakai kuasa Roh Kudus yang ada pada saudara. Haleluya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkuasa. Setan tidak punya kesempatan dalam hidup kita. Dia mau memberikan penyakit kepada kita, kita punya kuasa dalam nama Yesus. Kita punya kuasa pilu Yesus. Dan dia mau membuat kita saudara tidak melayani Tuhan, mundur dari jalan Tuhan. Mari banyak berbahasa roh, penuh dengan Roh Kudus, sehingga hidup saudara kembali lagi menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kalau sudah bertanya kenapa kita sudah selamat, saudara berkata, bukankah kita sudah dibebaskan dari dosa? Kenapa masih ada badai dalam hidup kita? Bukankah kita tidak berbuat dosa lagi,
sehingga bisa datang penyakit, datang kesusahan, datang kegagalan, datang kecelakaan. Dan saya katakan kepada saudara, firman berkata, pekerjaan setan mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara masih tinggal di dunia ini, masih ada setan yang tidak suka kepada saudara. Itulah sebabnya kalau saudara sudah lahir baru, sudah selamat, sudah punya Yesus dalam hati saudara mengalami masih banyak pergumulan dalam saudara, masih banyak serangan-serangan setan kepada saudara masih bisa sakit, dan masih banyak lagi segala macam pencobaan yang disodorkan setan kepada saudara. Saudara harus kenal firman Tuhan. Bahwasanya ada setan yang tidak suka kepada manusia, dia tidak mau membinasakan manusia. Dia seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Dia berjalan keliling, dia cari-cari orang. Makanya firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada setan. Tutup pintu masuk kepada musuh. Jangan berbuat dosa, saudara, sehingga setan tidak bisa masuk dalam kehidupan saudara. Karena itu memang pekerjaannya. Dan ketika saudara mengalami itu, saudara dalam pergumulan, saudara sedang menderita suatu penyakit, dan saudara tahu saudara penyakit itu tidak seharusnya ada pada saudara. Karena firman Tuhan berkata, oleh biru Yesus kita sudah sembuh. Tetapi di tengah-tengah, di pergumulan saudara itu, apa yang perlu saudara lakukan? Saudara harus tetap percaya kepada firman Tuhan. Saudara tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Jangan menjadi bingung dan berkata, kenapa aku sudah ikut Tuhan, kenapa aku sudah jadi anak Tuhan, tapi mengalami juga badai ini. Jangan menjadi shock, jangan menjadi terpana, dan kemudian berhenti, dan kemudian tidak lagi mau melayani. Saudaraku, selama kita di dunia ini, engkau menderita penganiayaan, kata Tuhan, tapi kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, bersukacita dan bergembira. Kenapa? Karena aku sudah mengalahkan dunia. Bersama Yesus kita sudah menang. Sudah menang. Haleluya. Mazmur 30. Mari kita buka. Mazmur 30 ayat 6b. Kita baca Mazmur 30 ayat 6b. Mazmur 30 ayat 6b. Sudah dapat ayatnya? Kalau sudah dapat katakan amin. Mazmur 30 ayat 6b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi ada pergumulan, ada serangan pada saudara yang membuat saudara sakit atau membuat saudara menderita apapun itu. Tapi firman Tuhan berkata, sepanjang malam itu ada tangisan, tapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Haleluya. Jadi persoalan saudara, badai saudara sementara. Ada tanda kedaluarsanya. Tidak terus ada di situ badai. Menjelang pagi ada sorak-sorai. Katakan amin. Kenapa? Karena kemenangan sudah menjadi milik kita. Kita menang, kita tetap menang. Badai apapun itu, mau jenis apapun, kita pasti menang. Menjelang pagi ada sorak-sorai. Itu bagian kita, saudara. Anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tentukan menjadi hidup dan berkuasa di dunia ini, karena Yesus telah mengalahkan setan. Yesus telah melucuti semua setan. Dia sudah menang, dan kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara. Karena Yesus hidup dalam saudara. Memang kalau saudara tidak punya Yesus, orang dunia atau sebelum saudara lahir baru, gak bisa menang terhadap setan, gak bisa. Kalau saudara berusaha, setan akan tetap mengalahkan saudara. Kalau tidak punya kuasa melawan dia. Tapi lain ceritanya ketika saudara punya Yesus dalam hidup saudara. Ada Yesus tinggal dalam saudara, ada firman-Nya tinggal dalam saudara. Maka ketika kita mengalami pergumulan, badai datang menimpa kita, apa yang perlu kita lakukan? Pegang teguh firman Tuhan. Haleluya. Ketika murid Yesus di perahu bersama Yesus, saya ulangi, bersama Yesus, saudara, ada badai datang. Badai datang menimpa mereka. Mereka sangat ketakutan. Tapi ada satu perkataan Tuhan Yesus yang berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus sudah berjanji kepada mereka, mereka pasti sampai ke seberang. Itu janji Tuhan, itu perkataan Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada murid-muridnya. Maka pada hari ini
Di sepanjang umur hidup kita di dunia ini, kalaupun kita mengalami badai dalam hidup kita, ingat ada janji Tuhan dalam hidup saudara. Pegang teguh firman Tuhan, pegang teguh janji Tuhan itu. Jangan lepaskan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, kalau Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, maka Dia siap melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan saudara. Haleluya! Pegang teguh janji Tuhan. Amin. Jangan lepaskan. Kalau Tuhan berkata ke seberanglah kita, katakan amin. Haleluya. Ada setan yang terus berusaha menghalangi saudara sampai ke seberang. Seperti dalam cerita Paulus ini, dia mau menghadap kaisar karena memang itu maksud Tuhan bagi dia. Tuhan berkata, engkau akan pergi ke seberang, engkau akan menghadap kaisar, kata Tuhan kepada Paulus, saudaraku. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita di dunia ini, saya akan berusaha menghalangi saudara sampai kepada maksud dan panggilan Tuhan. Dia berusaha menghentikan saudara dengan badai-badai kehidupan yang ditaruhnya dalam kehidupan saudara. Saudara itu yang kekasih dalam nama Yesus, ingatlah jawabannya apa supaya saudara bisa sampai ke seberang, sampai kepada maksud dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus pegang teguh janji Tuhan, pegang teguh firman Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah lepaskan firman Tuhan dari hidup saudara. Katakan amin. Seperti Paulus, dia ingat Tuhan sudah berkata kepadamu, aku sampai ke seberang, aku sampai menghadap kaisar. Itu disuruh Tuhan untuk bekerjakan, kata Paulus. Dia ingat apa perkataan Tuhan, dia ingat apa janji Tuhan. Saudara juga ingat Tuhan berkata sampai ke seberang. Ingat janji Tuhan oleh firman Yesus, saudara sembuh. Aku tidak akan mati, tapi akan hidup dan menceritakan pekerjaan Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga saudara keluar menjelang pagi, ada sorak-sorai keluar daripada saudara. Katakan amin. Saudara, terima kasih dalam nama Yesus. Dalam tengah badai itu saudara menghadapinya, pegang teguh firman, jangan lepaskan firman. Itulah sebab saudara perlu baca firman setiap hari. Karena dari firman Tuhan datang iman. Iman itu mengalahkan dunia. Saudara hanya dapat iman dari firman saudara. Saudaraku, perlu kita firman Tuhan. Itu adalah sumber iman kita. Seberapa kadar iman saudara bergantung daripada kadar firman Tuhan yang ada dalam hati saudara. Bukan dalam handphone saudara, bukan dalam Alkitab yang tertulis ini, tapi dalam hati saudara. Kalau ada firman dalam hati saudara, maka ada iman dalam hidup saudara. Dan dengan iman, saudara bisa menarik mujizat Tuhan turun dalam hidup saudara. Saudara bisa mengalami kesembuhan, mengalami kebebasan daripada semua persoalan saudara, mengalami jalan keluar daripada semua badai-badai hidup saudara. Dengan iman, itulah sebabnya kita perlu terus makan firman Tuhan. Katakan amin. Terus menerus supaya iman saudara terus bangkit, supaya iman saudara terus bertumbuh, supaya iman saudara terus ada. Kita perlu terus menerus makan firman, dengar firman Tuhan. Jangan malas kebaktian, jangan malas ibadah. Karena dari mendengar firman timbullah iman saudara. Karena saudara punya iman, maka gunung sebesar apa, persoalan apapun, saudara campakkan jadi kepada saudara sebagaimana iman saudara. Lebih kuat amin ya, katakan amin. Ini perlu kita kerjakan saudara seumur hidup kita. Karena setan terus ada di dunia ini. Saudara belum ke surga, belum. Saudara masih tinggal di dunia ini. Dan di dunia ini masih ada setan yang suka mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Itu pekerjaannya. Yohanes 10:10 berkata. Karena itu makanya saudara perlu terus-menerus firman Tuhan itu ada dalam hati saudara, hidup dalam hati saudara. Saudara sehingga ketika masalah datang, badai datang, saudara sudah punya kelengkapan untuk menghadapinya dan menang keluar dari badai itu. Katakan amin. Jangan tunggu badai datang terlebih dahulu, tapi pegang firman Tuhan, simpan firman Tuhan dalam hati saudara, dan pegang terus, simpan, taruh dalam hati saudara. Haleluya. Baca skedul. Ini sudah berakhir, hampir berakhir tahun 2018. Apakah saudara setia baca skedul? Kadar iman saudara terletak di firman
dan tidak tahu apakah saudara bisa keluar dari masalah itu kalau saudara tidak punya iman. Tapi kalau saudara punya iman, maka saudara akan bisa mengalahkan setan, mengalahkan persoalan, mengalahkan badai-badai dalam hidup saudara. Haleluya. Karena itu pastikanlah firman Tuhan ada dalam hati kita. Jangan kosong dari firman. Setiap hari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada apapun, saudara. Jauh lebih penting bahkan dari makan badani. Saudara kenyang, lebih penting kenyang firman Tuhan. Dan ketika roh saudara kuat, badani saudara juga akan mengikut. Ketika roh saudara sehat, badan saudara juga akan sehat diberkati Tuhan. Ketika roh saudara baik, roh saudara kuat, maka seluruh kehidupan saudara akan baik-baik saja. Dan perlu itu saudara, makanan rohani. Dan saudara tahu, kalau kita menghadapi badai-badai kehidupan ini, ada damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu mundur saudara dari jalan Tuhan, ataupun kita tidak perlu saudaraku panik atau stres. Tidak, kita bisa damai, kita bisa tetap hidup dalam damai di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai yang datang menimpa hidup kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yesaya 26 ayat 3. Mari buka Yesaya 26 ayat 3 saudara. Mari kita buka Alkitab. Yesaya 26 ayat 3. Kita baca sama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Amin. Hati kita teguh dan percaya kepada firman. Hati kita tetap teguh memegang firman Tuhan, dan hati kita percaya kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman, kita percaya itulah yang jadi dalam hidup kita. Maka kita akan dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Saudara, kita bisa tetap damai di tengah-tengah situasi bagaimanapun yang penuh dengan badai. Kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Dari mana datangnya? Dari dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan artinya saudara dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dalam hati saudara. Mazmur 62 berkata, mari kita lihat Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 1. Kita baca sama-sama. Mazmur 62 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanmu. Amin. Hanya Dialah pembantuku dan keselamatanku. Ayat 3. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Amin. Hanya dekat Tuhan kita tenang. Hanya di mana kita punya firman Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, maka tenang hati kita ini saudara. Tidak goyah lagi dia. Walaupun ada badai, kita percaya Yesusku lebih besar daripada badai apapun. Yesusku akan memberikan jalan keluar dalam semua badai ini. Katakan amin. Maka kita perlu dekat dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, maka kita seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, di mana kalau dia berlari, kita berlari tidak menjadi lesu, dan kita berjalan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bagaimana kita tetap kuat? Kalau kita seperti burung Raja Wali, saudara, menanti-nantikan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu mengalir pada kita. Kekuatan supernatural daripada Tuhan itu ada pada kita, sehingga walaupun kita di tengah-tengah badai sekalipun, kita tetap tenang dan percaya. Kita tetap ada dalam damai sejahtera, dan kita keluar dengan kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Tuhan mengajak kita untuk penuh dengan firman Tuhan dan percaya kepada firman. Krisis boleh datang, badai boleh datang, tapi saudara bisa tetap ada dalam damai sejahtera. Tetaplah punya firman Tuhan dalam hati saudara. Baca firman Tuhan setiap hari dan bertekun. Jangan lepaskan iman saudara. Ibrani 10 ayat 35-36 berkata,
sebab besar upah yang menantinya. Ingat saudara, semua badai ada tanggal expirednya, ada tanggal kedaluarsanya. Tapi kapan pagi tiba, ada sorak-sorak. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Ada satu perlombaan lukisan saudaraku, dikatakan di situ sayembara lukisan, dan semua orang mengirimkan lukisannya. Dan temanya adalah mengenai damai, peace. Itu saja temanya. Dan semua orang banyak melukis dan mengirimkan lukisannya. Kemudian dipilihlah pemenangnya. Banyak orang melukis pemandangan yang cantik, ya karena damai, ya temanya damai. Ada banyak melukis saudaraku pemandangan yang bagus, di mana terlihat di situ kebun yang cantik, ya sungai yang mengalir. Dan kemudian kelihatan juga desa yang tenang, wah gunung-gunung yang cantik biru, pokoknya pemandangannya keren. Tetapi siapakah pemenang lukisan itu saudara? Pemenangnya adalah lukisannya begini. Digambarkan di situ laut yang bergelora, langit hitam gelap, badai halilintar kilat menyambar-nyambar di atas laut itu saudara, dan ombak tinggi. Lukisan. Dan di celah gunung batu di samping laut itu ada seekor burung, anak burung yang tidur dengan lelap di tengah-tengah badai itu. Dia berada di bawah celah batu, tebing batu itu. Dia di situ aman, damai, sejahtera, tidur dengan lelap, tidak terganggu sedikit pun oleh badai yang ada di sekitar dia. Dan lukisan itulah pemenangnya dengan tema damai. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, walaupun ada krisis badai dalam hidup saudara, di dalam Yesus dekat dengan Tuhan ada damai sejahtera. Haleluya. Kita tetap menang bersama Yesus. Amin. Itulah menunjukkan Yesus itu hidup dalam kita. Badai manapun tidak bisa mengalahkan saudara. Kalau dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara mungkin berkata, kesalahanku tidak ada, kenapa aku masih menderita? Saudaraku, kita bisa ikut menderita karena kesalahan orang. Saudara tahu Joshua dan Kaleb ikut berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Sebenarnya dia sudah bisa masuk tanah Kanaan. Mereka berdua mau masuk tanah Kanaan, tapi bangsa Israel tidak ada yang percaya. Bangsa Israel tidak ada yang mau mengikut mereka. Tapi yang dua ini tetap punya iman kepada Tuhan. Bahkan Kaleb sampai 85 tahun umurnya, dia dapat janji Tuhan. Tapi mereka terpaksa ikut 40 tahun keliling-keliling saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan saudara bukan kesalahan saudara, bukan dosa saudara, tapi saudara terjebak dalam keadaan situasi badai itu. Saudara masuk dalam keadaan situasi badai itu. Saudara kasih, dan itu sangat devastating kalau bisa saya katakan. Sangat menghalu-birukan saudara. Karena saudara bisa menjerit, saya tidak punya bagian dalam hal ini, saya tidak berdosa. Tapi saya ikut menderita, bahkan mungkin lebih menderita daripada orang yang bersangkutan yang berdosa itu. Dan saudara bisa katakan sepertinya tidak adil Tuhan. Kenapa saya tidak berdosa sedikit pun, tapi saya ikut serta dalam badai. Saudara kadang-kadang ada kesalahan orang kita bisa mengalami badai. Maka itu kita harus tetap berhati-hati dalam kehidupan kita saudara. Jadi saya katakan kalau bagian kita, marilah kita tetap hidup benar. Marilah kita tetap hidup. Karena apa keputusan yang saudara ambil itu bisa mempengaruhi hidup banyak orang. Dan saudara lihat dalam hidup saudara sendiri, bukannya kesalahan saudara, tapi saudara terjebak dalam itu. Mengajarkan kepada kita kalau keputusan ada pada kita, ambil keputusan yang benar yang seturut dengan firman Tuhan. Karena keputusan itu bisa mengakibatkan akibat kepada banyak orang lain yang juga terimbas saudara. Karena itu jaga hati kita benar-benar. Kalau kita apalagi kalau kita seorang pemimpin saudara, teladani Yesus. Kalau kita mengambil keputusan seperti Yesuslah kita. Yesus mengambil keputusan bagi kita di kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Dia melakukannya dengan dasar
saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, kemana kita semua kalau dia tidak berkorban bagi kita? Tentu kita semuanya akan neraka. Tapi karena kasihnya bagi kita, dia mau menyerahkan hidupnya, berkorban bagi kita, supaya kita semua diselamatkan. Apa keputusan yang kita ambil? Bila kita mengambilnya karena mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, sehingga itu memberkati hidup banyak orang. Kalau saudara perhatikan, keputusan yang Tuhan Yesus ambil itu, saudaraku, menentukan nasib semua manusia di muka bumi ini. Demikian juga dengan halnya dengan kita. Apakah saudara seorang pimpinan yang membawa begitu banyak orang? Hati-hati dengan keputusan yang saudara ambil. Teladani Yesus kita, bergerak karena kasih. Katakan amin. Pelayanan Tuhan Yesus yang pelayanan yang luar biasa. Semua yang dikerjakan dan pekerjaan yang adalah luar biasa. Kalau saudara lihat pelayanan Tuhan Yesus penuh mujizat, dia menjadikan saudaraku air menjadi abu. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, mengadakan mujizat di mana-mana. Dengan 5 roti 2 ikan, 25.000 orang makan, saudara. Dengan yang beberapa ikan, 7.000 orang bisa dikuasai. Penuh mujizat, sangat mencenangkan, sangat membawa semua orang terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus bukan hanya sampai kepada pelayanan yang penuh mujizat. Dia sampai kepada pelayanannya yang di Getsemani, di mana dia mencucurkan darah, dia berdoa, darah keluar dari tubuh. Di mana dia pergi ke salib mati bagi kita, berkorban bagi kita supaya kita bisa hidup. Demikianlah hendaknya hidup kita seperti Yesus. Kita juga mau berkorban bagi orang lain, supaya banyak hidup orang lain diselamatkan. Kita kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam keputusan yang kita ambil adalah keputusan, saudaraku, yang mengubahkan hidup banyak orang. Keputusan yang berdasarkan kasih, saudara. Haleluya. Teladani Yesus kita, teladani dia, bagaimana dia hidupnya bagi orang lain. Kita juga 1 Yohanes 3:16. Sama seperti Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, demikianlah kita wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Maka saudara akan lihat bagaimana saudara akan dibawa Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya, membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan Yesus. Percaya dan patuh, katakan amin. Dalam keputusan kita selalu percaya dan patuh kepada firman Tuhan seumur hidup kita. Sama seperti Tuhan Yesus dikatakan Bapa di surga berkenan. Kalau saudara baca Matius 3:17, Yohanes 8:29, Bapa berkenan kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus melakukan kehendak Bapa. Daud juga orang berkenan di hadapan Tuhan. Marilah hidup kita yang mencari perkenanan Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang kita kerjakan. Lewat bagaimana kita patuh kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, patuh kepada firman. Mungkin saudara katakan saya paling tinggi, saya memegang otoritas tertinggi. Saudara kepala kantor, pejabat, saudara menjabat posisi yang tinggi. Hati-hati dengan keputusan saudara, karena itu akan menyangkut keputusan saudara ini. Saudara menyangkut hidup banyak orang di bawah saudara. Bila kita selalu patuh kepada firman, masih ada otoritas yang lebih tinggi daripada kita dalam hidup kita, walaupun kita menduduki jabatan penting dalam hidup kita. Apa namanya saudaraku? Otoritas firman Tuhan. Walaupun mungkin saudara kepala bagian, saudara direktur, semua orang takut kepada saudara, taat kepada saudara, tapi di atas saudara masih ada namanya firman Tuhan, di mana saudara harus patuh kepada apa yang dikatakan firman, dan yang tidak setuju dengan firman Tuhan jangan kerjakan. Tapi biarlah lewat kehidupan kita banyak orang-orang yang akan diberkati. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan patuh kepada firman, maka Tuhan berkata, berkat itu yang datang mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat. Ulangan 28. Berikan kemuliaan bagi Allah Yesus. Katakan amin. Haleluya. Patuhlah saudara. Tahu kenapa perwira itu yang hambanya bisa disembuhkan?
Kenapa dia bisa mengalami mujizat waktu hambanya? Karena dia tahu komunitas, dia tahu mengenai kepatuhan. Dia berkata, Yesus, kalau kau katakan sepatah kata saja hambaku sembuh. Sama lah seperti aku. Kalau aku datang katakan datang, dia datang. Kalau aku katakan pergi, dia pergi. Dia tahu mengenai otoritas. Dia tahu mengenai penundukan diri. Mari pada hidup kita di dunia ini, kita tahu menundukkan diri kepada pemimpin yang di atas kita. Katakan amin. Dan kita sendiri kalau dipakai Tuhan, kita seorang pemimpin, ada namanya Tuhan Yesus, pemimpin kita yang utama. Kita harus patuh kepada firman Tuhan. Kita harus patuh kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan dapat membawa kita dari satu mujizat kepada mujizat lainnya. Tuhan dapat mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Dan Tuhan dapat memberkati seluruh hidup kita, seumur hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya saudara. Jadi tenanglah bersama dengan Tuhan. Patuh, percaya kepada firman Tuhan. Pegang terus firman Tuhan seumur hidup saudara. Pegang janji Tuhan seumur hidup saudara. Haleluya. Mari kita berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kan hati saudara kepada Tuhan, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan.